Yo halo, welcome back to my channel Genis Berasan segini ya guys ya. Kali ini gua mau ngobrol-ngobrol nih. Kita ngobrol santai lagi ya bro ya. Iya. Kita ngobrol sama, kita ngundang satu orang cewek yang punya, katakanlah punya masa lalu keren lah, dan punya histori yang perlu kita gali juga buat mengedukasi kalian semua. Oke, yang pastinya edukasi lah. Dan kita panggilnya siapa nih? Widya, namanya Widya, dan dia ini seorang apa ya bro? Pawang ya? Pawang, anjay, pawang. Selebel. Anjay. Nanti kalau untuk pawang apa nanti bisa diceritakan di kisahnya, oke? Karena gue mau tanya langsung nih. Yang gue tadi banyak banget sih, cuman yang paling pertama dulu lah, Sehat bro? Alhamdulillah. Panggilnya apa? Sis berarti? Sis? Mbak Bro. Panggil aja sayang. Sayang anjay. Sayang dua. Jiwa-jiwa buayaku meronta-ronta. Widih, pawang men. Lu merasa buaya kan di podcast pertama kan? Ini ada lebih buaya lagi bro. Kegiatan apa nih? Kegiatan. Sibuknya apa nih belakangan? Lagi sibuk freelance aja. Freelance itu maksudnya? Freelance itu kayak gimana ya? Kayak mungkin nyanyi tapi masuk room nggak main panggung coy, takutnya pada bubar. Anjay. Takutnya pada bubar kenapa tuh? Buat takut lihat saya coy. Anjay. Gue masih polos gak mau coba. Mau acara-acara rating. Oh baru awal coy. Udah kayak tapi ini asik nih. Baru kali ini nih nggak apa ya namanya, nggak tegang gitu loh. Dan maksudnya di freelance itu apa ya namanya, LC gitu ya? LC ya. Kalau bahasa gaulnya LC gitu. LC. Nah tapi awal mula lu masuk LC gimana? Kepikiran nih, punya pikiran gua mau di situ apa mau gimana? Yang kita ceritain masa lalu dulu ya. Maksudnya yang kita ceritain pengalaman yang pernah terjadi buat kalian tuh tahu latar belakangnya terjadinya seperti apa, terus di prosesnya seperti apa, biar kalian semua tahu, nggak langsung menjudge setiap orang gitu-gitu aja, oke? Jadi masuknya pertama gimana nih? Kalau awal siapa sih orang di dunia ini yang pengen masuk ke dunia hitam? Saya nggak bilang kalau LC itu jelek, LC itu buruk, enggak ada. Semua itu punya kayak pemikirannya masing-masing. Ya salah satunya saya. Mungkin karena saya lebih suka minum. Asik. Minum ya? Anjay. Saya peminum dan pemabuk. Biasanya apa? Kalau pemabuk minum dikit udah resek. Anjay. Maaf nih yang kesinggung. Cuma kayak kalau dipikir coba, gue minum, mabuk, tuh kan seneng nih foya-foya. Kalau gue cuma minum sendiri boros coy, gak punya uang, cuan. Kalau dipikir-pikir lagi, kenapa nggak masuk LC? Pertama coba-coba, awalnya coba-coba. Kalau ditanya kamu pernah masuk, pernah stay di mana? Mungkin saya cuma dalam di Wonosobo cuma dua kafe. Dua kafe. Sedangkan saya masuk dunia ini tuh udah sekitar, kalau masuk dunia LC udah 2 tahun nggak? Baru 2 tahun. Tapi kalau masalah freelance-nya udah dari SMP. Berarti anjay, SMP bro, lu SMP masih mancing lele kan? SMP berarti freelance dari SMP sampai SMA masuk, sempat berhenti karena SPG. Oh, sempat SPG juga. SPG, terus sempat kayak, gabut lagi nih. Stop SPG karena ya awal-awal pandemi, SPG stop. Kenapa nggak saya coba lagi gitu loh. Sedangkan saya kan kalau nyanyi gitu kan kayak sama operator welcome gitu. Saya tuh anaknya kalem sebenarnya, nggak suka kayak gini. Karena mau ambil jalur seperti itu karena emang uangnya cepet. Karena cari uang yang paling mudah ya jadi LC. Tapi nggak stay. Bedanya freelance sama stay gimana? Kalau freelance saya dapat tamu, tapi dipanggil, di calling gitu. Mau nyanyi di sini bebas. Tapi kalau stay ya harus di satu tempat itu aja. Dan juga yang lebih beda cuannya lebih banyak. Banyak mana? Stay sama freelance? Freelance banget. Tapi enakan mana? Kalau cuan kan tetap enakan itu ya freelance-nya. Tapi kalau secara proses kerjanya enakan mana?
kalau dibilang proses gimana ya, ada susahnya ada enaknya gitu. Kalau stay itu kan udah pasti seharinya udah pasti dapat jam, nggak mesti 1 jam 2 jam gitu, tapi itu udah pasti. Tapi kalau freelance kadang hari ini job besok enggak gitu loh, kadang 1 minggu full ngejob terus 1 minggu lagi enggak gitu. Tapi enakan freelance. Maksudnya Enakan kita freelance. bisa nyantai, Bebas, enak freelance bebas. nggak harus stay di satu tempat. Nah, jadi temen gua kali ini yang Widya ini si pawang buaya emang dia kesibukan LC ya. Freelance sekarang lebih Freelance. banyak freelance apa sih? Kalau sekarang maksudnya? Freelance Freelance ya. Freelance. Ngambil freelance dan belum minat jadi stay lagi. berarti dulu udah pernah. Udah pernah. Kenapa berhenti? Selain dari cuannya maksudnya? Apa gara-gara cuan doang? Yang jelas saya masih muda. Saya itu kayak gue tuh pengen kayak ngikutin anak-anak yang seumuran gue, kayak nongkrong sana nongkrong sini. Kalau stay itu kan kita kan masuk dalam kontrak ya, jadi kayak jam segini lu harus berangkat, jam segini lu baru boleh pulang gitu. Oh gitu. Makanya mencoba lepas dulu deh dari dunia stay. Nah, gua mau tanya nih, tadi kan kalau lu ambil stay, pas lu ambil stay kan ada tuh kadang namanya setiap hari kan nggak ada job terus nih misalnya. Nah, kalau nggak ada job itu emang nggak bener-bener nggak boleh keluar tuh katanya apa gimana? Nggak boleh. Emang nggak Kita boleh kayak terkait sama kontrak gitu loh. Tapi kalau ada yang ngajakin keluar gimana tuh? Nggak bisa. Tetap nggak bisa. Setahu gak sih, Nggak bisa. misal kita mau ngajakin keluar ya kita harus bayar itu. Bayar jam, Cas. kalau nggak. Ke misal kita di katakanlah perusahaan ya, perusahaan A. Nah di situ LC itu magang dan kita mau ambil LC itu, kita ajakin main, kita bayar ke perusahaan itu. Oh, Tapi itu nggak semua kafe ya, nggak semua kafe. Kayak kalau yang pernah saya stay, yang pertama kali itu sama sekali nggak boleh, nggak bisa. Kecuali kalau kita emang dari izin nggak masuk gitu, kita pakai surat dokter. harus pakai surat dokter. Tapi kalau meskipun ya katakanlah si yang mau bawa itu banyak uang ya, terus bayarnya gede, tetap nggak boleh tuh kalau mau keluar. Belum pernah ya, kalau stay saya yang pertama itu belum pernah ada yang kayak gitu maksudnya. Soalnya tuh ribet, mau keluar pun ribet. Berarti tetap harus di situ, kalau mau nggak mau di situ Harus ya. pakai surat dokter, pakai apa? Tapi kalau lu sendiri enak setia apa freelance? Enak freelance coy, bener-bener enak freelance, bebas banget. Kayak tahu nggak sih burung lepas dari sangkar? Anjay. Slap how? Level. Enak freelance. Nah, dan dari sini kita mau nggak ngajarin kalian semua buat kayak gitu ya, dari situ. Yaps. Nah, kita cuman berbagi pengalaman yang pernah dilaluin dari kita semua, dan kita sampaikan ke kalian itu untuk menambah wawasan aja, bukan buat mengajarkan kalian. Dan pesan buat semua orang, nggak semuanya freelance atau anak yang terjun ke dunia malam itu semua buruk, nggak semua. Bisa karena broken home, ekonomi itu bisa. Makanya kalau banyak orang yang bilang, ih apaan sih kerja malam, anak dunia malam ini itu, nggak semuanya kayak gitu, nggak semuanya. Surgaku belum tentu urusanmu, dan nerakaku bisa jadi itu tempat. Nice. Tepuk tangan dulu dong. Dan nih gua mau tambahin. Nah, makanya kayak gua bilang, nggak usah asal menjudge orang langsung ini fix jelek, entah dari segi pekerjaannya ataupun bidang yang dilaluinya. Nggak usah, lu lihat dulu masa lalunya, riwayatnya, historinya dia terjunnya kayak gimana, lu pelajari dulu baru bisa menyimpulkan. Nggak usah asal menjudge orang. Oke, lanjut nih. Oke, nah tadi kan kita udah tahu nih prosesnya masuk dari dia senang minum gitu dan segala macam lah, pokoknya dia untuk mencari uang ya tentunya. Nah sekarang aktivitasnya nih, maksudnya aktivitas tuh dari lu pertama masuk sampai sekarang ini, yang lu lakuin itu sampai apa aja gitu? Apa sekedar nyanyi doang atau ngapain gitu? Kayak gimana ya? Kayak saya itu kan cuan udah pasti, tapi kalau masuk kayak ngapain aja gitu, sekedar buat kayak hiburan. Kayak gue tuh anaknya tuh prinsipnya gini, gue punya uang ya gue senang-senang sendiri, gue nggak punya uang ya udah tidur,
Saya tuh anaknya nggak suka ngerepotin orang tua. Anjay. Contoh lagi. Tetap gak suka repotin orang tua lu guys. Ya guys ya. Tapi dosa ditanggung orang tua ya. Cukup nanggung dosanya aja ya. Lo yang jelek-jelek lempar orang tua. Kan bagi hasil. Gue dapat minumnya, gue dapat mabuknya, orang tua dapat dosanya lah. Setelah masuk surga gak tuh harapan cita-cita lo itu? Pasti gak? Cita-cita masuk surga. Nah ini yang bangsat yang gini. Gimana? Cita-cita gue masuk surga. Dosa gak tahu diri ya gini. Anjay. Cita-cita masuk surga, kerjaannya LC. Aduh. Bukan main. Tapi nggak semuanya loh, nggak semua maksudnya? LC kayak tuh LC pakai celana pendek, apa segala baju ketat, apa segala macem, udah pasti masuk neraka. Don't just a book by cover. Anjay. Lu bisa bahasa Inggris? Enggak, gue ikut film. Gue gak tau artinya. Gue mau nanya nih, misalkan kan lu di job ya, katakanlah di job, sering ada yang rese ya? Banyak, kalau yang rese banyak. Terus cara lu untuk menghadapi yang rese itu gimana? Maksudnya atau keluar close ataupun ini yang freelance atau yang stay? Freelance. Freelance. Oke, kalau yang freelance, kalau yang rese ya, freelance itu kan kita kan juga bebas di room. Kayak mau ribut apa segala macam bebas. Kayak masalah ditanggung sama kita sendiri. Kalau gue diresein, selagi gue yang baik, gue nggak ngerasa salah. Gue kerja sportif, tapi kalau gue diresein, keluar aja yuk. oh, Aku hantam coy. Anjay. Sumpah ini pawang beneran bro. Lu sekarang suka rese kan? Enggak. Mau. Lu kalau ketemu ini ya hati-hati bro. Mau diresein? gue masih polos mbak, jangan desa. Makanya saya nanya seperti itu karena masih polos ya atau apa? Mau dinodai? Mau lah. Obrol apa sih kalian? Aduh, maaf ini 18 plus ya. Nanti kasih label di thumbnail 18 plus gitu. Ya Allah. Jadi teman gua nih, gua punya sosok temen yang seperti ini tuh sekaligus juga bisa buat gua apa ya, buktiin lah namanya orang ya, kayak katakanlah keterjun di dunia malam tuh nggak selamanya bisa dipandang jelek gitu aja, karena dia juga punya pegangan prinsip sendiri, dan prinsip yang dia pegang juga dia buat panutan dia sendiri. Jadi setiap orang prinsip beda-beda, nggak usah padain sama prinsip lu pada ya, ingat tuh. Bener. Jangan pernah menyimpulkan seseorang tuh jelek karena kita hanya bisa melihat dari kata-katanya. Karena mulut ke mulut itu pasti beda. Soalnya banyak kok LC yang jadi tulang punggung tuh banyak banget juga kok teman-teman aku. Ada salah satu teman aku yang dia tuh bener-bener jadi tulang punggung keluarganya, bantu adik-adiknya ada, tapi dia bener-bener strong, is the best. Karena ya saya tadi gue bilang gini, hebat kok LC itu hebat, serius hebat dalam artian apa, dia bisa membahagiakannya diri dia sendiri tanpa dia merepotkan orang tuanya, walaupun dengan cara yang salah. Tapi ingat, Tuhan punya pengampunan sendiri-sendiri untuk hambanya. Rukiah. Kau pernah nih serius? Oke. Lu kan LC nih, maksudnya orang ya kenalnya LC lah ya, masalah itulah, tentang itulah. Kalau untuk masalah maaf ya kalau masalah open BO lu pernah nggak nih? Open BO pernah ditawarin kemarin. Ditawar ditawar langsung depan gue. Adalah salah satu orang yang tanda kutip gitu ya, ada sampai 3 juta mau nggak? Terus 3 juta. Jujur nih ya, gue nggak bisa hubungan sama seseorang itu, hubungan dalam paham, hubungan kalau nggak pakai hati, beneran nggak bisa. Karena kebanyakan gini ya, LC itu kalau mau bukan open BO ya, maksudnya berhubungan seperti itu nggak pakai cuan man, serius. Kalau tapi udah pakai hati. Jangan main-main kalau udah sayang sama LC. Kenapa emang kenapa? Lo dihidupin men, lo minta apa? Emang Coba ya. lu mau jadi pacar aku nggak? Anjay.
Kamu punya mobil apa? Anjay, tapi lagi nggak. Itu aja jawabannya simpel. Duh, ini contoh nih, hati-hati makanya kalau terima kasih lu anjing. Enggak. Jadi yang namanya, walaupun namanya juga selamanya berhubungan dengan uang ya, nggak selalu apa-apa masuk sama uang ya. Dan seorang Widya buayanya buaya, pawang buaya ya, Betina. buaya betina, pawang buaya. Kan udah biasa nih masalah bertemu sama cowok apapun kan udah biasa nih. Maksudnya lo ketemu sama cowok sampai ya mungkin katakanlah lebih dari sekedar teman kan biasa lah. Mungkin makanan sehari-hari ya. Dan untuk masalah perasaan sendiri nih, kadang pernah nggak suka nggak sama klien sendiri ataupun sama orang lain gitu, pernah nggak ngerasanya gitu? Kalau jujur sih gimana ya, kalau soal perasaan kalau saya sendiri susah, soalnya gini, dari saya kecil temenan itu cewek itu cuma 1-2 orang. Bahkan kalau punya temen cewek itu bisa dihitung pakai jari, tapi kalau punya temen cowok itu kan banyak. Makanya kalau dibilang lu kapan sih punya pacar yang benar-benar lu seriusin gitu, gue bukannya gimana ya, tapi emang belum ada, belum dapat. Pernah kayak ada satu momen, ganteng anjing, kayak beruang, tapi itu kayak sekilas doang, dalam hati kecilnya tuh kayak kok belum bisa buka gitu ya. Tapi pernah bahkan hari ini nih ya, anjing banget. Gimana cerita, boleh nggak, keluarin boleh nggak? Boleh, mau saya keluarin Gimana? Kayak saya punya teman gitu ya, temen cowok sama cewek ada 2 orang, 1 cowok 1 cewek lah. Dan dia itu punya temen lagi, salah satu temen di antara 2 ini dia tuh suka sama saya, sampai kayak ngemis kayak kalau lu nonton, lu emang ngemis anjing, ngemis lu bangke, lu ngemis Pasti nonton. lu harus nonton bangke. Kamu ketawa bingung sumpah anjing. Ini momennya tadinya mau sedih loh, tapi ngakak. Gimana? Karena lu terlalu negatif ke doi gitu, dan doi pasti nonton. Harus nonton bangke. Gimana? Dia ngemis sampai, lu inget gak pas kita ke Jogja? Terangin di sini lu, mampus lu. Tapi gue gak mau liatin muka lu ya, karena muka lu tuh jijiin, gak pantas gue liatin muka. Beneran gak pantas dia diliatin kamera. Jadi dia tuh sampai kayak keluarin banyak uang tuh awal-awal pendekatan ya, kayak yang mau kemana kita, pengen nih ke pantai, yuk berangkat ke pantai. Bahkan 1 minggu itu saya bener-bener full di luar kota, nggak pulang sama sekali. Dia yang sok kayak bos ini, pengen ke klub, pengen ini pengen itu, diturutin. Sampai teman-teman yang lain tuh kayak pada bilang, lu cari apa lagi sih sama dia? Lu cari apanya anjing? Dia udah mau nerima dari segala masa lalu lo, kekurangan lo, dia udah mau nerima. Dan satu momen ketika bokap dia nggak ada, kita itu para teman-temannya tuh niatnya kayak mau ya silaturahmi gitulah ya ke keluarganya. Tapi dia malah nanyain kepastian, anjing nggak? Maksudnya? Nanyain kepastian. Lu mau silaturahmi ini, bentar ya, gua potong, maaf ya. Lu mau silaturahmi pas bokapnya ada. Lu niatnya mau silaturahmi ngelayat gitu ya? Ngelayat, dan dia malah nanyain kepastian. Itu maksudnya kepastian gimana? Kayak dia tuh ngerasa, gue ngantungin, tau gak sih? Padahal lu yang ngantungin. Padahal lu gak ada rasa. Gue orangnya friendly. Siapa aja yang mau deket sama gue, ayo silahkan. Lu mau temenan sama gue, ayo. Lu mau musuhan sama gue, ayo. Gue santai bro. Nah dia nganggapnya tuh beda dari cara gue kayak asik nih ngobrol-ngobrol, duduk apa enak gitu. Dia nangkapnya udah beda, kayak mungkin saya punya something gitu sama dia. Tapi jujur ya, gue nggak ada rasa sama sekali. Dan itu terjadi masih kemarin ya,
dia ngomong kayak gitu, minta kepastian. Banyak nih ya teman-teman kayak ngomong, lu jangan nyakitin dia di saat momen kayak gini, lu tuh harus kasih kepastian dia, oke, bla 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 segala macam. Dulu lah di gue dong, sampai nyokap gue pun tahu, nyokap sama bokap sampai ngomong, lu tuh jangan sampai buat dia makin terpuruk, karena itu tuh lu udah nyakitin anak orang. Dia udah ditinggal sama orang tuanya, dan lu jangan buat dia masalah ya, kayak jangan buat dia terluka lagi gitu loh. Oke, gue bilang gini, oke, kita jalanin aja dulu ya. Saya nggak pernah bilang saya mau jadi pacar kamu kayak anak kecil. Gue bilang gini, oke, kita jalanin aja dulu. Tapi jujur, saya masih punya pacar. Gue masih punya pacar, dan gue belum mau putus sama dia. Oke, nggak apa-apa. Seiring jalannya waktu, udah jalan, tapi dia bener-bener overprotective banget sama soal pribadi gue. Padahal dia udah tahu kalau lu posisi punya pacar gitu. Tahu. Sampai pacar gue pun diblok semua akun WA apa segala macam. Diblok di akun kamu apa akun? Di akun aku sendiri. Dia bener-bener diblok, dibuat gue lost contact gitu loh. Kayak gue ngarep-ngarep dia WA tapi nggak WA. Gue ngarep-ngarep dia DM nggak DM itu. Taunya diblok. Nah, kemarin gue dapat kabar nih dari teman-teman. Banyak lah, LC, gak sombong, LC banyak temen coy. Gimana? Kayak ngomong gini, lu pacarnya si anjing ya? Si anjing. Kita panggil aja si anjing. Lu pacarnya si anjing ya? Iya. Gue gak pernah bilang kayak ngomong, iya tapi gue terpaksa jadi pacar sama dia, gue terpaksa banget. Gue gak pernah ngomong gitu. Gue masih jaga perasaan dia dong. Gue cuma bilang gini, iya gimana? Kok lu mau sih sama dia? Lu kenapa? Lu gila ya, lu buta ya sampai lu ngejar-ngejar dia. Refleks dong. Hah? Anjing. Ngejar-ngejar dalam artian apa nih? Ngejar-ngejar. Lu ngejar-ngejar padahal tuh dia tuh udah jijik sama kamu. Hah? What the fuck, man? Maksudnya benar gimana? Gue udah bisa nyimpulin, maksudnya bentar biar aja bisa menyimpulin. Jadi gini, dia ngomong sama teman-teman kalau gue yang ngejar-ngejar. Dan dia sendiri kayak bilang, padahal tuh gue jijik sama dia tapi dia ngejar-ngejar gitu. Paham nggak? Paham? Maksudnya bermuka dua ibaratnya. Iya. Bermuka dua. Si A yang ngejar-ngejar Widya. Tapi dari si A cerita ke teman-temannya kalau Widya yang ngejar-ngejar si A dan mengatakan gitu. Kalau aku sebenarnya jijik dikejar-kejar Widya. Aku tuh jijik sama dia tuh jijik sama. Setelah dia ngomong, malamnya tuh dia masih ke rumah. Ke rumah lu gitu? Ke rumah. Aku kan ngontrak ya sama salah satu kakak gue gitu. Dia masuk ke rumah dan lu anjing, ingat nggak tidur sama gue anjing? Yang bilang itu siapa? Ya enggak, dia masih tidur. Dia masih tidur sama gue itu. Setelah dia ngomong, dia masih tidur sama gue. Dan dengan asiknya, dengan bedanya dia minta ini itu. Gue masih polos. Waktu itu gue belum tahu. Tahu itu baru tadi tuh. Banyak banget teman-teman yang ngomong lah, ngatain gue goblok apa segala macam. Anjing, gue tuh nggak pernah suka sama dia. Kalaupun lo tahu, kalau lo sadar, gue nggak pernah posting fotonya dia. Kalau cowok nih ya, kalau cowok sadar punya pasangan, gue punya pacar tapi nggak pernah dipost, harusnya sadar dong. Kenapa nih? Gue nggak pernah ngajak dia nongkrong. Kalaupun gue mau diajak dia nongkrong, gue cari tempat yang sepi, buat kayak biar kelihatan mesra gitu. Tapi padahal gue gak pernah. Padahal biar gak ketahuan gitu ya. Pawang mainnya cantik. Taunya dia ngomong kayak gitu, bla bla bla, ini itu. Gue cuma tegesin akun gue di blok semuanya. Gue cuma mau bilang, mungkin kalau lo nonton ya, gue pernah mau bilang, sejijik apa lo sama gue? Sampai lo masih suka sama gue, hah? Lo masih doyan punya gue, anjing. Lo masih tidur sama gue. Sejijik apa? Gue cuma mau tanya, sejijik apa gue? Bangke. Gue gak bisa galau, anjing. Gak bisa galau. Jujur gue gak bisa nangis kena cowok gitu. Kayak nangis, pengen mati. Aku ditinggal orang ya. Shit. Jadi lu tipe cewek yang gak bisa galau nih. Dan lu, gue yakin lah. Walaupun
Kalau gua nggak tahu nih siapa gua yang lu maksud siapa, gua nggak tahu. Cuman dari cara lu ngomong kan lu sendiri kan tadi bilang nggak bisa galau nih. Kalau dia denger kalau lu ditinggal doi nggak bisa galau, dia nonton nih posisi lu sekarang gimana? Masih mau jilat kaki gue lagi enggak? Masih mau nangis lagi enggak? Ingat enggak waktu lu nyembah lagi gue, hah? Ingat enggak? Puas gak? Puas banget. Tau gak sih kayak gue pakai BH yang kenceng banget. Terus dilepas itu kayak puas banget. Astagfirullah, kuatkanlah imanmu. Tapi gue seneng nih, maksudnya kalau punya apa-apa ngomong sekalian dari hati sekalian gitu loh. Nggak ada dia tahan ujung-ujungnya ngomong di belakang tuh paling nggak enak loh, serius. Ujungnya ngomong di belakang dan yang diajakin ngomong di belakang juga ketemunya itu orang yang diajakin ngomong di belakang tuh nyampe ini informasinya ke orang-orang sukanya gitu dan nggak bener juga kan, mendingan langsung di sini tuh kalian di media banyak yang nonton. Dia ngomong ini sama dia sering banget, padahal gue ngomong gini loh, dia punya mantan, dia selalu bilang gini, gue tuh jijik sama dia apa segala macam. Gue selalu bilang, lu tuh jangan pernah jijik-jijikin anak orang, lu tuh jangan pernah jijik-jijikin dia karena lu pernah nikmatin coy, lu pernah nyoba, lu pernah nyicipin, lu pernah tidur bareng. Tapi gue yang rasain sekarang, dan gue nggak segalau cewek-cewek yang lain. Dan buat cewek nih, lu bego kalau nangisin cowok, anjing. Bego. Kalau cowok yang nangisin cewek, bego. Kalau cowok yang nangisin cewek, ada dua pilihan. Apa tuh? Yang pertama karena dia udah sayang banget. Yang kedua, karena nggak ada kenikmatan yang kamu miliki. Dia nggak bisa move on dari nikmatnya kamu. Buat cewek tuh gak usah nangis sayang. Lu tuh wanita itu diciptakan tuh kuat. Lu kalian berdua nih ya cowok ya, wah emosi nih gue anjing. Kalian dia cowok nih. Gue tanya, sekarang giliran gue tanya dulu ya. Oke siap. Gimana? Lu pernah denger obat kuat buat cewek nggak? Pernah. Pernah. Yang apa? Adalah. Sebut merek gak apa-apa podcast bro. Apa? Saya nggak tahu mereknya, pokoknya saya udah tahu beli. Buat cewek. Tapi lebih banyak buat cowok nggak? Buat cowok banyak. Dan itu gue beli pun harus pesen apa segala. Susah kan? Tisu magic. Ya katakanlah langka gitu ya. Langka. Tisu magic buat cowok. Buat cowok. Buat cowok kan. Itu tandanya cowok apa? Cowok masih butuh bantuan. Cewek santai tuh. Cewek berapa ronde? Ini kuotesnya kuotes 18 plus ya guys ya. Buat dede-dede yang di sana jangan nonton ya. Jadi kalau menurut dia nih, kalau cowok masih punya masih harus dapat bantuan dari hal kayak gitu, kalau cewek enggak gitu loh. Jadi enggak. Di pandangan dia kalau cowok lemah anjing. Cowok lemah. Enggak semua cowok lemah, maksudnya lemah dalam. Tapi kalau cowok udah bener-bener sayang, gua akuin it's the best banget. Cowok kalau udah bener-bener sayang it's the best. Tapi nggak benar juga, banyak cowok juga kok yang hidup pulang. Dari 100% mungkin ya 98% ya hidup pulang. Iya. Tapi gue suka sih kata-kata serius gue masuk banget dalam hati gue serius. Yang kata-katanya dia bilang nggak usah menjelek-jelekin mantan ataupun jijik sama mantan, nggak usah sih. Nggak perlu. Nggak apa juga gunanya, kayak gue sendiri, gue juga punya mantan dan gue suka sama dia kata-katanya bersama. Kita nggak usah jelek-jelekin lah, malah ya emang gitu kan, maksudnya malah kita tuh harusnya apa namanya mendoakan ya biar dia lebih baik dan hidupnya juga enak juga gitu. Nggak perlu kita menjelek-jelekan ataupun kita bilang jijik segala macam. Hidup gua gitu aja. Iya, kalau dibilang lu punya mantan ya, lu ngatain mantan lu jijik, gue dasar dia anjing sampai segala macam. Begitu juga di mata mantan lu tuh kayak gitu. Saling ngaca. Jijik-jijiknya apapun, kita bisa sekarang mengatakan jijik karena sudah menjadi mantan, tapi setidaknya mereka sudah pernah bahagia gitu, bisa membahagiakan kita, bisa berharga di diri kita. Jadi jangan pernah kita mengatakan wah aku jijik sama mantanku, jangan pernah. Nah, makanya nih dengerin nih
kata-katanya nih dari pawang buaya nih, nggak usah menjelek-jelekan mantan ya, inget loh, mantan tuh pernah berharga buat kita loh, serius. Kita doain aja ke depannya lebih baik. Buat quotes yang suka ngatain dir mantan anjing apa segala, lu juga anjing di mata lo, bangsa. Tahu mata lo. Tapi enggak, ini serius, maksudnya lu kan freelance ya, maksudnya LC. Pernah nggak sih naruh hati ke seseorang laki-laki dan lu pengen serius ke laki-laki? Pernah awal aku stay malahan itu. Enggak awal stay. Aku SMA aku freelance nih, gue freelance, gue diajak teman berempat, cewek 2 cowok 2, dan di salah sama yang partner gue nyanyinya itu, dia kayak nyaman banget gitu, enak banget, pakai dong hati cewek kalau udah dilembutin dulu lah, udah pasti. Udah nih kita jalanin, kayaknya asik nih dibuat serius, gue ajak serius. Endingnya tahu nggak? Nyakitin. Endingnya dia lamaran sama tetangga gue, anjing. Dan gue diundang. Lu tahu dia lamaran gimana? Maksudnya sebelum dia lamaran udah tahu dulu nih punya hubungan sama tetangga lu gitu? Nggak tahu. Belum tahu sama sekali. Sama sekali nggak tahu. Jadi tetangga gue tuh teman gue dari kecil. Makanya gue sekarang udah nggak mikir temen cewek pasti segala macam. Gue cuma punya temen cewek itu berapa orang doang. Maksudnya yang deket ya? Yang deket, yang benar-benar bestie gue itu cuma 3 ya. Satu tuh di maksudnya di tempat tinggal gue. Ada satu dia teman dari kecil banget. Yang 2 ini teman dunia malam tapi salut banget, jos banget. Emang gimana? Salutnya gimana? Dia itu nggak munafik, beneran nggak munafik. Kayak kalau ngomong tuh gini, gue bawa pacar nih ya, gue bawa pacar. Gimana nih pacar gue? Anjing, pacar lu tuh udah pernah deketin gue, bangke. Ya langsung ngomong aja gitu ya. To the point, oh ya kok, gini dia cerita. Tapi gitu dulu. Kalau lo mau jalanin, tapi kalau dia nyakitin, panggil gue guys. Karena buat lu juga kalau sayang sama seseorang jangan 100% pakai hati lah. Ya, Tapi susah sih kalau ini pakai hati susah. Tapi belum menemukan sosok yang benar-benar tepat buat dia. Dia nggak susah. Sebenarnya nggak susah. Cuma dia belum menemukan laki-laki yang bisa sama-sama mempunyai kriteria yang sama. Nah itu yang susah makanya, karena dia tiba-tiba orang yang kalau gua baru tak tanya langsung lu mobilnya apa gitu. Gue tahu anjing. Dia tuh kriteria cewek yang nggak suka dikekang. Iya sih jelas. Gue nggak suka dikekang, gue nggak suka dibucinin. Nih buat boya gue sayang. Kamu tuh jangan tanya kamu lagi apa, udah makan belum? Tanya dong. Sayang, aku minta jatah nih. Gimana? Sayang, transferan hari ini masuk ya? Anjay. Nggak mampu anjir. Lu tadi lagi makan, emang lu tukang warteg nasi Padang? Lu tanya gue lagi apa. Kalau gue lagi nafas, lu kenapa? Kalau gue udah gak nafas, udah gak bersih, lu bego. Mikir, buat cowok Tapi gini, anjing, gue kerja jadi LC, lo malah ngejob LC. Gue kadang nggak bisa mikir sama cowok ya yang punya pacar LC gitu, terus masih di luar sana masih nyanyi sama LC sana sih. Lo punya pacar LC buat apa? iya. Buat dinaikin doang. Open BO anjing. Jangan kere. Susah banget hidup lo. Lo punya uang buat nyanyi, tapi lo nggak punya uang buat open BO. Mati aja lo. Tapi gini, karena malah ada nih, mungkin banyak nih. Udah nggak dapet nominal juga, udah gituin lah katakanlah udah hubungan, giliran udah diputusin seolah-olah gak terjadi apa-apa gitu, dia biasa aja gitu ceweknya, itu gimana menurut lu? Bego lu, lupa semuanya. punya lu tuh udah makin lebar anjing. katain dong punya lu tuh udah makin lebar, ngapain lu diem aja tuntut mereka? Anjing. Lu mintain uang buat rapetin tuh punya lu, rapetin. Lu jangan bego, putus lu mau aja. Anjing. Seolah-olah udah lupa semuanya, goblok kan. Kalau gue gini nih, gue punya pacar. Cewek itu punya standar kasta yang lebih tinggi dari cowok ya. Dan gak ada cewek yang mau direndahin. Bukan berarti LC itu rendah, enggak. Cuman kayak dunia kayak gini siapa sih yang mau? Ya gak sih? Dunia kayak gini siapa sih yang
ditanya anak-anak tuh kecil, cewek-cewek, cita-cita apa? Gak ada yang bilang cita-cita LC, gak ada. Gak ada yang pernah bilang cita-cita pengen jadi lonte, pun BO, gak ada. Semua pekerjaan juga punya resiko masing-masing. Dan gue paling benci juga kalau pas cewek bilang tuh gini, kerjaan lu apa? Freelance. Hah, najis. Kerjaan lu apa? Open BO. Hah, jijik. Sekarang lu mikir lebih tinggi derajat, maaf nih ya, LC, lonte, open BO daripada yang pacaran tapi ditidurin tiap hari tanpa dibayar. Ya nggak sih? Kalau open BO, nah kadang saya pengen, gue tuh capek anjing, gue capek kayak gini. Tapi di satu sisi lain, gue mau nyerah. Ada seseorang yang buat gue bangkit pagi. Ada orang yang lebih butuh sama gue.